Ini adalah Mitsubishi Xpander Ultimate, transmisi otomatis tahun 2021. Xpander merupakan low MPV dari Mitsubishi, dan mobil ini merupakan edisi terakhir sebelum facelift di akhir tahun ini. Mobil ini merupakan tipe tertinggi di bawah Xpander Cross yang merupakan low SUV. Xpander Ultimate mendapat interior beige dengan panel kayu, berbeda dengan tipe sport yang interiornya hitam. Untuk jok masih fabric, tampilan interiornya terkesan berkelas dan modern dengan build quality yang baik. Hanya ada pilihan transmisi otomatis di tipe Ultimate. Interior beige memang membuat kesan elegan dan lega di kabinnya. Door trim masih hard plastik. Sudah ada tombol akses smart entry di door handle chrome-nya. Xpander cukup populer belakangan ini dan sempat mengalahkan penjualan Avanza, karena memang Xpander ini membawa standar baru di kelasnya. Baris kedua terasa lega dan nyaman dengan jok yang empuk dan sudah dilengkapi dengan armrest. Fitur safety-nya juga salah satu yang terlengkap di kelasnya saat awal kemunculannya. Sudah dilengkapi dengan stability control dan hill start assist. Dashboard-nya terasa mewah dibanding rivalnya. Desain eksterior juga tak kalah menarik, futuristik di kelasnya. Pilihan menarik di kelas LMPV bagi yang sudah bosan dengan Avanza dan ingin mobil yang terasa lebih naik kelas. Di edisi Improvement sudah ditambahkan defogger belakang. Kapasitas bagasinya lega dan yang terpenting adalah pelipatan jok yang rata lantai, membuat kabin Xpander menjadi salah satu yang paling fleksibel di kelasnya. Masih ada kompartemen penyimpanan di bawah dek bagasi. Baris ketiganya juga termasuk cukup lega sehingga nyaman untuk 7 penumpang. Tuas transmisi terasa ringan dipindahkan dan parking brake terasa besar dan ringan. Setir juga ringan. Impresi pertama di mobil ini adalah serba ringan, pedal gas juga ringan dalam artian tarikan terasa enteng di mobil ini. Berkendara dalam kota sangatlah mudah dan tidak melelahkan. Duduk di Xpander juga terasa nyaman berkat joknya yang empuk dan ergonomis. Posisi duduk bisa diatur termasuk ketinggiannya serta setir yang bisa ditilt dan teleskopik. Dengan pengaturan lengkap tersebut, posisi berkendara yang ergonomis mudah diperoleh di sini. Posisi duduknya terasa tinggi sehingga commanding, cocok untuk MPV yang bergaya SUV seperti ini, memberi rasa dominan di jalan. Kaca depan besar sehingga visibilitas baik, serta dashboard yang tidak terlalu tinggi turut membantu visibilitas lega ke segala arah. Berbeda dengan Mobilio yang posisi duduknya lebih mirip hatchback atau sedan, atau Avanza yang posisi duduknya kaku dan sangat tinggi. Transmisi otomatisnya walau hanya 4 speed namun sangatlah halus, sangat berbeda dengan transmisi 4 speed milik Avanza atau Rush yang kasar. Di sini terasa sekali refinement yang ada di transmisinya, terasa responsif dan halus. Mesin bekerja efisien dan RPM dijaga cukup rendah. Akselerasi juga enak, minim selip dan lag karena transmisinya bukan CVT. Ketika digas, mobil melaju positif dan cukup bertenaga. Di perkotaan tenaganya sangat cukup. Menyalip akan terasa mudah dan effortless. Mobil santai dan tidak terasa bekerja keras. Memang mobil ini menawarkan kenyamanan yang baik di kelasnya. Peredamannya terasa bagus, suara teredam dengan baik dan yang terasa premium adalah suara mesin yang minim terdengar di kabinnya. Berbeda sekali dengan Avanza yang suara mesin dan gardannya sangat terdengar bahkan ketika menyalakan audio. Di sini walaupun bukan menggunakan transmisi CVT yang RPM-nya selalu rendah, akan terasa sangat senyap. Road noise di sini juga cukup minim. Suspensi mobil ini empuk, sangat nyaman di kelasnya. Kenyamanannya mirip R3. Handling terasa biasa dan tidak setajam Mobilio, namun sudah cukup baik. Setirnya memang ringan dan tanpa feedback. Mobil ini terasa tetap stabil dibanding Avanza.